Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dengarkan nasihat-Mu supaya kehidupan kami maksimal, kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami minta Tuhan supaya Engkau memberikan setiap konsentrasi penuh untuk mendengar firman-Mu. Kami mau duduk diam, berfirmanlah kepada setiap kami. Yesus, kami mengucap syukur. Silakan duduk. Apa kabar saudara? Berakhir. Juli mau berakhir cepat sekali ya saudara ya. Tim panitia Natal sudah dibentuk. Kita itu sudah lebih dari separuh tahun ini kita mati. Pernah nggak saudara mengadakan evaluasi untuk sendiri, nggak usah pakai kertas-kertas, tapi paling tidak sebentar pause dulu dari kehidupan, dari kebisingan, dari kesibukan untuk mulai naik apa turun ya berat badannya, naik apa tambah semangat atau makin lesu, apakah banyak jiwa sudah diinjili tahun ini, apa janji-janji di awal resolusi. Tahun 2024 itu cepat sekali berakhir. Rasanya Natal tuh masih kita ingat dengan jelas, tapi sudah mau buat lagi. Dan apakah kita ini mau terperangkap di dalam ketidakberdayaan? Apakah terperangkap di dalam ketidakmampuan, kekalahan, kepahitan? Itu harus memilih mau tidak. Apakah tahun ini terperangkap dengan gaji 65, gajian tanggal 2, tanggal 5, tanggal 2 gajian, tanggal 5 sudah koma. 6,5 itu artinya tanggal 6 gajian, tanggal 5-nya sudah koma. Apakah kita itu mau tetap begitu-begitu aja? Padahal kalau kita cek firman Tuhan yang disampaikan dari bulan Januari sampai bulan Juli, kalau kita praktik, saya percaya kehidupan mungkin benar, tidak mungkin. Dan kita harus kan, kita bukan robot, kita punya free will, kita yang harus memilih. Dan ada apakah kita ini mau menghadirkan kerajaan surga di muka bumi ini dan kemudian nanti akan naik ke surga, ataukah kita mau naik ke surga seperti dari dalam neraka? Itu juga pilihan. Dan bulan ini kita mindset tentang cara berpikir minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Apakah saudara masih ingat? Saya kok nggak yakin ya. Masih ingat, paling saudara bergabung di dalam saudara akan apa yang disampaikan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-3. Kalau kita praktek itu akan lebih ingat daripada menghafal. Dan hari ini saya mendapat tema change your mind, change. Kita baca ya dari Roma 12 ayat 2. Tetapi ubahlah sehingga kamu dapat kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bahasa Inggrisnya, don't conform to the pattern, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Tuhan lebih tertarik mengubah cara berpikir kita daripada mengubah keadaan kita. Ingat ya, Tuhan lebih tertarik daripada keadaan kita. Tetapi kita seringkali kepengin Tuhan mengubah keadaan kita. Tuhan angkatlah sakitku, Tuhan angkatlah penderitaanku, Tuhan ambil masalahku. Buat Tuhan itu bukan prioritas. Tuhan mau mengubah cara berpikir kita dulu. Kenapa? Karena tanpa
tanpa perubahan cara berpikir, kehidupan kita tidak akan berubah. Contohnya, saudara, ada orang miskin banget dapat lotre. Dia langsung macam-macam yang selama ini dia tidak punya, dia habiskan dalam waktu sekejap dan kemudian tidak lama dia kembali miskin. Kalau pikiran, cara berpikir belum berubah, kondisi keadaan tidak akan berubah. Bahkan bertobat itu artinya metanoia, perubahan cara berpikir. Jadi pikiran dulu yang diubahkan. Dan ini sebelum pindah ke Palembang, waktu di Malang saya pernah mempelajari satu khotbah tentang sehat, ditinjau dari Alkitab. Dan dari kesimpulannya itu semua, saya hampir mengurangi konsumsi gula itu sangat banyak. Jadi dikit-dikit nggak pakai gula. Kalau dulu mungkin supermarket 3 kilo itu enggak. Kemudian yang saya lakukan lagi, saya tidak babi. Dan anak-anak ya terpaksa ngikut. Kalau mereka nggak masak babi, ya mereka nggak makan babi kan. Kan bertahan tidak makan babi tahun-tahun itu. Saya seperti Ibu H. Karena pikiran saya itu menolak karena sudah dapat informasi, jadi menolak. Jadi meskipun kita ada gereja makan sama-sama, mereka suka bercandain saya karena saya nggak ambil babi. Ada baik di buha gitu ya. Dan saya bisa itu makan, tergoda. Berbeda, saya pindah ke Palembang. Pikiran saya berubah lagi. Dan ada satu lagi yang sampai sekarang maksudnya saya masuk ke rumah makan vegetarian. Suami saya meskipun ngomong itu rendangnya enak, Cing, seperti asam, tidak bisa makan makanan vegan di Palembang sini. Perut saya langsung mual, saya tidak bisa terima. Kenapa? Karena pikiran, apa yang masuk di dalam pikiran saya itu membuat tindakan saya menjadi seperti itu. Ada satu hal lagi, sekarang saya belum beres juga, bahwa kena saya sesak nafas itu sebetulnya dari waktu lift yang ruangan tertutup gitu ya. Tapi begitu saya memfokuskan pikiran saya memikirkan hal yang baik, ini cuma sebentar, nggak ada masalah. Tetapi pada saat itu saya pernah dikasih anak saya tutup mata, tapi saya nggak tahu itu sebenarnya, saya nggak pernah buka. Begitu saya buka, saya coba pakai gitu ya. Baru ada lampunya, saya langsung sesak nafas gitu. Kayak apa hubungannya mata dengan hidung? Kalau dipikirkan seperti itu kembali lagi itu pikiran. Targetnya Tuhan dalam hidup kita setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita lahir itu ada perubahan cara berpikir yang terus menerus, bukan sekali-sekali. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 10, dan telah menciptakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bagaimana mengubah hidup kita, bagaimana cara berpikir kok bisa mengubah masa depan kita, nasib kita. Pikiran itu mengontrol kehidupan kita. Pikiran itu mengendalikan kehidupan kita. Kalau kita baca di Amsal ayat 3, Living Translation, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hati-hati caramu berpikir karena hidupmu dibentuk oleh pikiran. Jadi kekuatan untuk membentuk kita. Pikiran yang baik itu akan menghasilkan hidup yang baik, demikian juga sebaliknya. Jadi saudara, kalau ada orang melemparkan kata-kata kepada kita, misalnya saudara bercerai,
Saudara ingat ada yang ngomong, kamu jelek. Kan? Nah, itu pilihan kita. Bagaimana kita berpikir, kita mendengar kata-kata jelek. Kamu tidak layak, kamu memang sial. Kamu ini anak SMA aja udah punya pacar 25 tahun masih jomblo, truk aja punya gandengan, kamu nggak punya gandengan. Seringkali kan dengar gitu kan. Bagaimana cara pikir kita setelah kita menerima hal-hal seperti itu? Jangan-jangan saudara mikir, Tuhan, kamu manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Apakah aku ini tumbuh-tumbuhan? Kok aku sendiri? Info-info itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya pikiran itu akan terrealisasi menjadi kita. Saya pakai bahasa Inggrisnya. For as a man think in his heart, so is he. So is he. Jadi kita akan menjadi apa? Itu tergantung apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran itu menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, karakter akan menghasilkan nasib. Jadi kalau saudara kepengen nasibnya berubah, ubah cara berpikir kehidupan kita. Jadi pikiran itu seperti kalau orang nyetir gitu ya, dia navigasi ke arah mana. Kalau pikiran kita ke kiri, maka hidup kita otomatis ke kiri. Kalau pikiran otomatis hidup kita ke kanan. Bagaimana kita berpikir seperti apa supaya hidup kita ini berubah, masa depan berubah? Saya percaya tidak ada orang yang puas dengan kondisi sekarang. Meskipun saudara punya bisnis yang aman, yang mantap, saya percaya saudara tidak puas. Karena punya banyak rencana yang lebih besar untuk setiap kita. Kita baca Filipi 2:5. Hendaklah kamu di dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau mau hidup kita, nasib kita dan masa depan kita berubah, pikiran dan perasaan kita harus dengan Kristus. Dari mana kita bisa tahu pikiran Kristus? Dari mana? Dari Alkitab. Ada banyak orang mendengar suara Tuhan yang tertulis juga ada di Alkitab. Jadi pada saat kita menghadapi perlakuan orang yang tidak menyenangkan, membuat kita sakit, kecewa, coba kita pikirkan bagaimana perasaan Yesus, bagaimana pikiran Yesus kalau dia ada di tempatku, kalau dia ada di posisiku, dia direndahkan, gimana ya reaksinya? Dan saya percaya kalau pikiran kita terbiasa kita selaraskan dengan pikiran Kristus yang ada di Alkitab, tentu hidup kita akan jauh-jauh lebih baik. Ada ya pikiran-pikiran dunia ini, pikiran-pikiran dunia ini yang seolah-olah itu baik, benar, dan banyak orang Kristen juga menganutnya. Setan itu tidak pernah datang dengan keadaan aslinya. Setan tidak mungkin datang dengan muka yang menyenangkan, dengan sesuatu jelek. Kalau setan seperti itu, dia tidak dapat gelar bapak pendusta. Kalau berlaku seperti itu, nggak ada yang mau ikut setan. Jadi setan itu selalu datang, Alkitab bilang dia menyamar seperti malaikat terang. Prinsip-prinsipnya, filsafat-filsafatnya atau nilai-nilainya itu seringkali dianut orang Kristen karena dia masuk anggap dipercaya. Tapi kalau Alkitab yang ngomong diragukan, didebat, tidak dipercayai. Kalau nilai dunia yang kita anggap logis, masuk akal, itu kita pegang, padahal seringkali berlawanan dengan firman Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, Chris kirim video ke Pak Andrew, saya pas lihat,
Saya juga tertarik melihat isinya, Deddy Corbuzier. Nah, dia ngomong gini, hidup itu antara dikorbankan atau mengorbankan. Kadang kita juga pikir, iya, korban. Daripada aku jadi korban, mending aku mengorbankan, kan gitu. Tapi sebenarnya ini berlawan Tuhan. Teman kantor itu sebenarnya bukan teman, tapi kompetitor. Iya juga ya, kan kita sikut-sikutan mau naik, cari muka ke atasan supaya kita yang diposisikan. Seolah-olah ini benar karena masuk akal, tapi yang sebenarnya berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau kita lebih, Tuhan ngerti kok. Kalau kita nggak perlu memberi, Tuhan maklum. Yang penting saling menghormati. Jadi ada banyak hal yang kita di media sosial juga atau dari perbincangan di kita yang biasa kita bergaul, kadang-kadang itu sepertinya benar, masuk akal, kita pikir, kita terima, padahal berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan ngomong, itu debatnya bisa berjilid-jilid, saudara. Ketemu ngomongin itu lagi, ketemu, nah lihat di media sosial apa yang paling banyak dibicarakan hari-hari ini. Selalu seperti kita berubah, nasib kita berubah, cocokkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan secara konsisten. Nah ini yang sulit ini, secara konsisten. Minggu lalu saya ngajar di kelas C. Tadi saya cek anak-anak. Saya bilang gini, kalau tidak konsisten melakukan, tidak ada gunanya, tidak ada perubahan. Benar saudara, tidak ada perubahan. Saudara baca aja firman Tuhan. Seminggu sekali kayak konsisten, tidak akan ada perubahan. Nah saya ngomong sama anak-anak. Kan saya tuh sukanya of life sama mereka. Jadi apa yang saya kerjakan saya suka cerita sama mereka. Satu ayat pendek banget, saudara. Terus saya bilang gini, ntar lihat ya, apakah setiap hari kalian baca ayat? Tadi saya cek semuanya, tidak ada yang membaca. Bayangin, untuk konsisten, padahal untuk masa depan yang lebih baik, untuk kehidupan yang jauh lebih berkualitas, kita tidak berani untuk meluangkan, satu ayat itu berapa senantiasa berdoa itu kan satu baris. Saya kasih kebebasan buat mereka untuk membaca apa saja satu ayat. Jadi nggak ada yang bisa konsisten. Ini menunjukkan bahwa sulit sekali kita untuk membaca firman Tuhan, apalagi merenungkan firman Tuhan dengan konsisten. Jadi jangan salahin Tuhan kalau hidup kita sampai bulan Juli akhir ini, saudara ngeluh, kok begini-begini aja. Bukan salahnya Tuhan, tapi kita yang tidak mau konsisten mencocokkan pikiran kita dengan pikiran Kristus, padahal info dari luar membombardir pikiran kita. Sampai kita bingung, benar nggak ya? Sampai kadang-kadang itu juga meragukan. Saudara, kami waktu mengadakan doa pagi, saya dulu waktu VMM doa pagi, saya tidak pernah ikut. Saya selalu berpikir saya tidak enjoy doa secara online. Saya tidak bisa menikmati doa secara online. Tapi waktu diubah, digabung, cewek cowok boleh berdoa pagi, saya memulai dengan tidak suka awalnya. Kenapa? Ya gimana mau konsentrasi bisa online. Tapi dengan berjalannya waktu, kan ada penelitian, ada yang bilang kalau kita udah 21 hari maka akan jadi kebiasaan, ada yang bilang kalau kita lakukan terus-menerus 3 bulan akan jadi kebiasaan. Itu memang benar. Dari kebiasaan-kebiasaan itu mulai suka. Bahkan setelah selesai dari doa bersama teman-teman, saya doa pribadi. Dan itu menikmati Tuhan, saya menikmati Tuhan. Jadi dari mana kalau kita bisa terjadi itu jadi
waktu kita sudah mulai melangkah, pikiran kita harus di-set. Besok kita lakukan lagi, makanya sampai dari tahun 2008 sampai sekarang pun, saya IH itu berapa kali putaran, saya selalu selesai sampai dengan kitab Wahyu. Kalau sudah mulai kitab-kitab yang tahu sendiri saudara, Imamat, Yesaya pun saya sebenarnya tidak suka, Yehezkiel juga saya sebetulnya tidak suka, tidak ngerti karena tidak ngerti, tetapi karena itu diulang lama, itu makan rasa enak. Pernah makan pete? Ada orang bilang enaknya pete apa sih? Ya kalau kita suruh menjabarkan enaknya pete ya nggak tahu. Tapi kalau makan lama-lama ngangenin kan? Sama firman Tuhan juga gitu, kayak pete. Maksudnya kalau kita coba terus, lama-lama itu jadi enak dan itu menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua ya, kenapa ya melalui pikiran kita bisa berubah masa depannya, berubah hidupnya itu karena pikiran itu medan pertempuran. Medan pertempuran itu dimulai dari pikiran kita, dari dalam. Jadi kalau kita bicara soal dosa kepahitan, kebencian, iri hati, hawa nafsu, kesombongan, itu semua di pikiran. Dan dosa di pikiran itu nanti akan terrealisasi melalui tindakan. Jadi pikiran kita pertempuran, kita kuat tentang masa depan. Kita mikiri anak-anak. Sekarang ada hidup sulit. Ada banyak perubahan-perubahan yang dibuat pemerintah yang menyulitkan rakyatnya. Kita mikir, aduh nanti masa depan. Perangan di dalam pikiran kita itu seringkali membuat kita itu kelelahan secara mental. Pernah itu kita mengalami peperangan di dalam pikiran. Kita baca Roma 7 ayat 22 sampai 23 ya. Sebab di dalam batinku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ada terjemahan di dalam bahasa Inggris Living Bible itu lebih jelas, dia ada kata-kata seperti that is at war with my mind. Jadi itu semua terjadi di dalam pikiran kita. Kita kepengen melakukan kehendak Tuhan, tapi saat yang sama ada perlawanan. Tapi sebetulnya pertemuan di dalam pikiran kita, yang pertama yang kita harus tahu, iblis itu tidak bisa mengontrol pikiran kita. Kalau kita anak Tuhan sudah lahir baru, iblis tidak bisa mengontrol kita. Iblis apa yang dilakukan? Dia melempar ide, dia melempar saran, dia bisa melempar bom dalam pikiran kita. Kita contoh dari iblis. Dia sangat giat, sangat konsisten waktu dia melempar kita pikiran-pikiran buruk, negatif dari dia. Sangat konsisten. Lah kalau iblis yang konsisten menyerang, kita tidak konsisten membaca firman Tuhan. Tidak heran kalau kita kalah. Iblis tuh bisa pakai TV, TikTok, Instagram, bisa juga orang-orang di sekitar kita untuk melemparkan ide-ide, saran-saran yang sebetulnya berlawanan dengan firman Tuhan. Iblis itu kenapa sering sekali dia menyerang pikiran kita, yang menjadi target utama pikiran kita, karena pikiran kita itu aset terbesar. Dan pada saat saya sekarang ini khotbah, Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam pikiran saudara juga sedang dilempari oleh iblis. Kalau ayat Roma 12 ayat 2 sih sering aku dengar. Mungkin sekarang saudara sedang dilempar ide. Aduh, filmnya apa ya hari ini, kok kemarin belum cek? Ceklah. Ngecek film di mana? Google atau di mana? Saya tidak pernah nonton film. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan, saat ini juga iblis sedang melempar saran
melempar ide di dalam pikiran kita. HP kan seperti kita pegang HP, kita seperti dunia genggaman kita. Jadi setiap waktu bisa ada pikir khotbahnya itu sengaja, itu pasti aku. Nah, di firman Tuhan itu pasti dari iblis. Jadi kita harus tahu pikiran kita ini target utama dari serangan. Kalau kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, iblis tidak mungkin berhasil. Kalau saya lakukan, misalnya kalau buat saudara harus tahu pada saat yang sama saudara harus berpikir bahwa kalau sulit, ini berarti kalau aku lakukan hasilnya luar biasa. Kalau ini diserangin oleh iblis terus-terusan, berarti kalau aku lakukan ini hasilnya luar biasa. Iblis itu selalu menghalang untuk bisa menggenapi bombardir kita, dan bodohnya anak-anak Tuhan ikut rencananya iblis. Kadang-kadang kita berpikir ini pengikut setan, kok yang aku ikuti kok rencana setan terus ya? Iya kan? Enggak, doa itu rencana siapa? Enggak siapa? Berkomunitas di dalam kesan rencana siapa? Benar? Tidak menginjil itu rencana siapa? Lah ya, kalau kita ikutin itu semua, sebenarnya kita ini pengikut siapa? Perlu itu dipertanyakan kepada diri. Berpikir secara menyindir, itu berarti saudara sudah dibom di dalam pikiran saudara saat ini. Mengapa banyak orang sudah menerima kasih karunia Tuhan tidak efektif, tidak bahagia? Banyak loh orang yang ngomong anak Tuhan tapi tidak bahagia, hidupnya tidak efektif, tidak maksimal, bahkan gagal. Karena apa? Karena mereka tidak belajar untuk melawan saat ada pertempuran di dalam pikiran. Kalau udah nggak seneng sama si A, udah itu tidak pernah dilawan, dipelihara, makanya ia nggak disenengin. Tapi gemuk, seger, ini tambah kering. Kenapa? Mengeringkan tulang kebencian itu. Jadi kita harus terbiasa melawan saat terjadi pertempuran di dalam pikiran kita. Tuhan janjikan kita lebih dari pemenang. Jadi start kita tuh harusnya start sebagai orang yang menang. Tinggal kita mau nggak melawan. Apa yang kita lakukan saat pertempuran di dalam pikiran? Kami setiap orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita lihat di Good News, versi Good News, kalimat menawan segala pikiran itu begini: we take every thought captive and make it obey Christ. Jadi itu kita tahu dan kita taat kepada Kristus. Makanya ketaatan ini juga menjadi kunci untuk di pikiran ini membuat hidup kita berubah. Ada banyak, saya pernah ya kayaknya ngomong bulan lalu, ada orang tetapi keluar dari ruangan itu mereka tidak taat. Jadi tidak ada gunanya. Habis doa keluar masih benci orang. Habis doa keluar masih khawatir. Kalau kita tidak pernah melakukan, tidak pernah taat dengan firman Tuhan yang tertulis, ya kita tidak bisa mengalami perubahan. Senang dan mengubah hidup kita, masa depan kita, nasib kita. Perlawanan, pertempuran yang ada di dalam pikiran kita, itu harus kita lawan dan kita taat kepada Kristus. Di Yakobus dibilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya undang pemain musik dan singer naik.
Jadi kalau kita tunduk kepada firman Tuhan, kita bisa lawan. Sekarang pilihan di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita nyaman dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita tetap mau kepala, istilahnya kepala jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya. Kalau orang, kita mau punya prinsip seperti ini. Ini ada surat yang ngomong gini. Terima kasih Cici, karena Cici aku tidak menyerah. Setiap kali saya ingat Cici, saya termotivasi. Makasih ya punya Cici yang selalu jadi motivasi untuk saya tidak menyerah dan bekerja keras. Siapa nama Cicinya? Cicilan. Saudara mau seperti itu? Apakah saudara mau menggenapi firman Tuhan? Beri pinjaman dan tidak meminjam. Benar saudara? Saudara mau berubah, menang pikiran kita. Mari kita atur pikiran kita. Karena dia navigator, dia pengendali hidup kita. Kalau kita tahu kita dengan kita menang, kita bisa mengalahkan. Masalahnya kita mau berperang atau tidak. Lawan setiap tempuran dalam juga sering seperti itu. Hamba-hamba Tuhan itu sering, saudara, gembala itu ya, nggak tahu ya kalau Pak Andrew bisa sabar. Kalau saya sabar, jadi seringkali saya itu sering diserang dalam pikiran itu kemarahan, rasa nggak terima, dan itu terus dibombardir di dalam pikiran. Tapi apakah saya mau terjebak di situ? Enggak, saya lawan. Saya tidak mau hidup saya sengsara, hidup saya tidak happy. Ngapain? Saya lawan. Saya praktekkan firman Tuhan. Dan berkat Tuhan itu yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita menang di dalam pikiran kita. Kita renungkan firman Tuhan. Buka hati kita